Capek banget. Mana tadi kue susah banget. Itu ada Adrian. Dri. Woi, Der. Lu pusing gak sih, Dri, kuliah mulu? Jujur, pusing sih. Jalan kemana ya kita? Dubai, mau nggak Dubai? Sabar deh, gue telepon teman-teman gue dulu ya. Aman banget, aman. Guys, kita diajakin ke Dubai sama Darren. Wah, ayo, boleh, guys. Yuk. Hello Dubai, kita udah nyampe di sini nih. Sekarang kita mau ketemu sama ex-presiden SPI. Let's go, kita interview. Dewi, kami dari kelompok 3 akan membuat video interview dengan Kak Yemima. Untuk Kak Yemima, boleh dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, selamat malam ya teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Yemima Elsaria. Aku teknik kimia angkatan 2020, lulus tahun 2024. Sekarang puji Tuhan ya, sekarang aku bekerja di Schlumberger SLB as process engineer, masih trainee. Expected kemarin baru selesai performance review, jadi expected mungkin tahun depan udah bisa melepas gelar trainee-nya. Itu aja sih. Oke, jadi langsung aja kita mulai ke pertanyaannya. Pertama dari aku, mungkin apakah Kak Yemima bisa cerita sedikit tentang pengalaman kakak selama menjadi proses engineer trainee di SLB, Kak? Mungkin aku akan jelaskan dulu ya tentang job desk dan juga bisnis lain di yang mengatasi posisi aku gitu. Jadi di SLB sendiri, SLB itu adalah service company untuk di Indonesia. Tapi untuk global, kita itu adalah technology company. We provide technology for client. Teknologi yang didesain untuk upstream atau untuk midstream, semua kita cover gitu. Nah, kalau untuk aku, bisnis lain aku adalah untuk midstream. Kalau kalian lihat, makanya kita disebut sebagai service company, karena kita provide service untuk klien. Misal di Indonesia fokusnya untuk ekstraksi, eksplorasi produksi minyak, hydrocarbon, I would say. Nah, kalau misalkan divisi aku, dia fokusnya untuk transporting. Jadi aku di segmen aku ada teknologi yang related ke oil treatment, gas treatment, water treatment, produce water treatment, sea water treatment. Dari berbagai macam teknologi itu, aku sekarang lagi fase exposure ke semua jenis teknologi, tapi sedikit-sedikit gitu. Jadi biasanya kita mendesain package unit yang akan diinstal di production facilities klien. Nah, klien yang aku kemarin ngerancang ini adalah Akirodon. Akirodon bekerja untuk ADNOC. Kalau kalian tahu, Abu Dhabi National Oil Company. Kak, saya mau nanya, kakak kan sekarang di SLB. Dari semua company, kan membuat kakak tertarik kerja di SLB? Aku tertarik kerja di SLB karena environment-nya, working environment-nya adalah kayak company yang sangat memvalue efisiensi menurut aku, dan kita sangat diverse. Jadi kerjanya nggak satu background orang aja gitu. Dan itu yang ngebuat menurut aku teamwork jadi lebih meaningful dan lebih bisa hasilnya lebih baik gitu. Karena kita Saya mau nanya, kakak langsung dapat jadi trainee di Schlumberger dan itu kan maksudnya langsung fresh graduate gitu. Itu gimana pas masa transisinya dan gimana cara kakaknya nerapin apa yang udah dipelajarin di Tekim? nih, jelas pelajaran di Tekim semua menurut aku berguna. Cuman balik lagi ketika kita belajar cuma technical textbook theoretical textbook nggak mungkin semua nempel di kepala kan. Aku ngaku kalau ketika pertama kali aku join kayak banyak banget yang udah aku lupa gitu ketika aku belajar di kuliah. Balik lagi kalau cuma teori nggak ada aplikasinya, misalkan kayak aku kan ketika belajar teori langsung aplikasinya apa nih, perhitungan nyatanya gitu loh, actual calculation yang harus aku lakukan. Jadi aku akan ingat setiap aku ngitung ini, oh ini theoretical karena kita practicing. Jadi ya apa solusinya, aku baca buku lagi. Jadi kayak aku minta rekomendasi buku juga dari seniorku, apa yang mereka pakai, oke baca lagi. Ketika saat Aku mau nanya, Kak, selain dari pelajaran kuliah, skill apa aja sih Kak yang dibutuhin sebelum kita masuk dunia kerja? Oh, nice question. Skill apa aja yang dibutuhkan? Sebenarnya depends dari kamu maunya kerja di bidang apa. Of course, communication. Kalau pintar aja nggak cukup. Itu selalu diomongin sama recruiter, diomongin sama semua orang. Pintar aja nggak cukup. Kamu harus punya communication skill. Kamu harus tahu gimana cara bekerja sama dengan orang lain. Karena kamu pintar, tapi selalu ada orang yang lebih pintar daripada kamu, dan ada orang yang lebih senior daripada kamu. Sampai kamu umur berapapun, pasti ada orang yang lebih senior daripada kamu. Selama kuliah nih, kalian kebetulan masih semester 1 kan, coba di-develop skill-skill tersebut. Gimana caranya kalian bisa ngebalance antara soft skill sama hard skill yang kalian punya. Kalau kalian bisa combine itu dua-duanya, menurut aku industri manapun pasti bakal terima kalian kayak gitu. Terus yang kedua, soft skill bisa adapt sama current teknologi sih guys. Kalau bisa sebanyak mungkin belajar teknologi-teknologi apa aja yang lagi on the trend gitu. Selain itu semua, ketika masuknya, proses seleksinya, itu yang kalian perlu coba kasih value tambahan buat diri kalian, apa yang bedakan kalian sama kandidat lain. I know it's too early, karena kalian masih semester 1. Semakin cepat kalian prepare, semakin bagus resultnya. Coba cari organisasi yang bisa relevan sama apa yang mau kalian geluti nanti gitu loh di bidang kerja. Karena aku dulu SPI sangat-sangat membantu. Apalagi networkingnya sampai sekarang masih kencang gitu loh, karena aku masuk oil and gas juga. Itu salah satunya contoh. Dengan berakhirnya pertanyaan dari Vince sebagai pertanyaan penutup interview, maka untuk video vlog juga untuk interview dengan Kak Yemima berakhir sampai sini. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton. Terima kasih. Oke, Kak.